umum, ada juga beberapa teori khusus yang terkait dengan pengkajian dan pelayanan resep di rumah sakit diantaranya. Yang pertama ada farmakokinetik dan farmakodinamik. Teori ini membahas tentang bagaimana obat bekerja dalam tubuh dan bagaimana obat memproses obat. Pemahaman tentang farmakokinetik dan farmakodinamik obat dapat membantu petugas farmasi dalam mengevaluasi obat dan memberikan rekomendasi dosis yang tepat kepada pasien. Yang kedua, penyakit dan terapi obat. Teori ini membahas tentang hubungan antara penyakit dan terapi obat. Pemahaman tentang penyakit dan terapi obat dapat membantu petugas farmasi dalam memberikan informasi dan rekomendasi obat yang sesuai untuk pasien. Yang ketiga, penyimpanan dan distribusi obat. Teori ini membahas tentang bagaimana obat harus disimpan dan didistribusikan dengan aman dan efektif. Petugas farmasi harus memastikan obat tersimpan dengan benar dan didistribusikan dengan tepat kepada pasien. Selanjutnya, pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep merupakan suatu serangkaian kegiatan dalam penyimpanan obat atau dispensing yang meliputi penerimaan, pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan produk, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, telaah obat, dan penyerahan disertai pemberian informasi. Berikutnya pelaksanaan. Yang pertama, pengkajian resep. Terima resep elektronik atau manual yang diserahkan ke bagian farmasi. Yang kedua, jika sudah menggunakan sistem informasi, cetak resep elektronik. Yang ketiga, jika resep manual tidak terbaca, hubungi dokter penulis resep. Yang keempat, periksa kelengkapan administratif berupa identitas pasien, nama, nomor rekam medik, usia atau tanggal lahir, berat badan, atau terutama pasien pediatri, tinggi badan untuk pasien kemoterapi, jaminan ruang rawat, tanggal resep, dan nomor dokter. Selanjutnya, yang F, lakukan pengkajian dari aspek farmaseutik meliputi nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dan jumlah obat, stabilitas dan inkompatibilitas, aturan dan cara penggunaan. Yang G, lakukan pengkajian dari aspek klinis meliputi ketetapan indikasi, obat, dosis, dan waktu atau jam. Yang I, penggunaan obat, duplikasi pengobatan, alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, kontraindikasi dan interaksi obat. Yang H, lakukan pengkajian dari aspek regulasi rumah sakit sebagai contoh pengkajian antibiotik. Selanjutnya ada pencetakan pengkajian dilakukan pada daftar tilik. Selanjutnya, berikan tanda centang di kolom ya jika hasil pengkajian sesuai atau beri tanda centang tidak jika hasil pengkajian tidak sesuai pada masing-masing aspek yang perlu dikaji. Selanjutnya, diinformasikan dan minta persetujuan tentang harga resep pada pasien non-jaminan atau umum. Lalu buat laporan kesalahan penggunaan obat tahap peresepan berdasarkan catatan pengkajian resep yang tidak sesuai. Laporan dibuat setiap bulan. Yang kedua, pelayanan resep. Menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep yang sudah dilakukan pengkajian. Menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep. Mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Lakukan double check kebenaran identitas obat yang diracik, terutama jika termasuk obat high alert atau LASA. Melakukan peracikan obat bila diperlukan. Memberikan etiket disesuaikan dengan sistem penyiapan obat yang ditetapkan. Pada etiket obat, dengan sistem resep individu memuat informasi nama lengkap pasien, nomor rekam medis, dan atau tanggal lahir, nama obat, aturan pakai, instruksi khusus, tanggal kadaluarsa obat, dan tanggal penyiapan obat. Pada etiket, di kantong obat, dengan sistem dosis unit, membuat informasi nama lengkap pasien, nomor rekam medis, dan atau tanggal lahir, instruksi khusus, dan tanggal penyiapan obat. Sebelum obat diserahkan kepada perawat, untuk pasien rawat inap, atau kepada pasien atau keluarga, untuk pasien rawat jalan, maka harus dilakukan
telah obat yang meliputi pemeriksaan kembali untuk memastikan obat yang telah disiapkan sesuai dengan resep. Aspek yang diperiksa dalam telah obat meliputi lima tepat, yakni tepat obat, tepat pasien, tepat dosis, tepat rute, tepat waktu pemberian. Pada penyerahan obat untuk pasien rawat jalan, maka harus disertai pemberian informasi obat yang meliputi nama obat, kegunaan atau indikasi, aturan pakai, efek terapi dan efek samping, dan cara penyimpanan obat. Jika regulasi rumah sakit membolehkan pengantaran obat ke rumah pasien dilakukan oleh jasa pengantar, maka kerahasiaan pasien harus tetap terjaga. Contohnya, resep dalam amplop tertutup, obat dikemas tertutup. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Tujuan penelusuran riwayat penggunaan obat memiliki satu, mendeteksi terjadinya diskrepansi atau perbedaan sehingga dapat mencegah duplikasi obat ataupun dosis yang tidak diberikan. Yang ketiga, mendeteksi riwayat alergi obat. Yang keempat, mencegah terjadinya interaksi obat dengan obat atau obat dengan makanan atau herbal atau food supplement. Yang kelima, mengidentifikasi ketidakpatuhan pasien terhadap regimen terapi obat. Yang keenam, mengidentifikasi adanya medication error, contoh penyimpanan obat yang tidak benar, salah minum jenis obat, atau dosis obat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, koleksinya kayaknya ini aja ya. Contoh dari resep-resep yang udah ada pengkajiannya, baik itu fase. Coba lihat ya. Pengkajian resep kamu ada berapa fase? Ada berapa fase yang perlu dicek? Ada 12, Pak. Pengkajian yang dicek 12. Perbagiannya ada nggak yang fase farmasetik, fase administrasi? Ada nggak? Nah, ini coba dikelompokkan. Jadi pengkajian resep kan ada 3 fase kalau nggak salah. Pengkajian fase farmasetik, fase administrasi, fase, aduh saya lupa satu lagi. Nah itu tolong dibagi kayak gitu 3 fase. Nah terus untuk yang pengkajian resep tolong ditambahkan contoh resep, resep dari rumah sakit mana aja yang sudah ada pengkajian resepnya, baik itu yang blanko maupun yang kosong. Oke, terus untuk eh, penelusuran riwayat penggunaan obat juga tolong ditambahkan contoh form, contoh formulir penelusuran riwayat penggunaan obat, baik itu yang udah ada isinya maupun yang blankonya. Ya, jadi koreksinya 2. Untuk yang pengkajian resep itu dibagi, dikelompokkan berdasarkan 3 fase. Nah, tapi kan tambahkan contoh dari resep yang memang sudah ada pengkajian resepnya, baik itu yang kosong maupun yang dari isinya. Terus yang penulisan penggunaan obat juga kayak gitu. eh, Contoh dari formnya sama yang udah dari isinya. Oke, silakan dilanjut. Oke, Pak, makasih. Izin sharing, Pak. Iya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Selinia Melinda, Septia Wafa Hairiyah, dan Siti Nurmaya. Ingin menjelaskan materi tentang teori umum dan khusus tentang rekonsiliasi obat dan pelayanan informasi obat. Pembahasan yaitu pertama definisi dari rekonsiliasi obat, yang kedua kapankah rekonsiliasi obat itu dapat dilakukan, yang ketiga tujuan dilakukannya rekonsiliasi, dan keempat beberapa langkah yang harus dilakukan dalam rekonsiliasi, dan kemudian beberapa contoh form rekonsiliasi obat. Yang pertama ada definisi rekonsiliasi obat, yaitu rekonsiliasi obat adalah kegiatan membandingkan instruksi penggunaan obat dengan obat yang diperoleh pasien. Proses ini dapat menjadi salah satu tahap untuk mencegah adanya medication error, seperti adanya obat yang tidak diberikan, dosis obat yang tidak sesuai, duplikasi obat, interaksi antara obat, ataupun kontraindikasi obat. Jika kita lihat sebelah kiri, berikut ada form rekonsiliasi obat, di mana yang ada yang harus diisi, yaitu yang pertama nomor RM atau nomor rekam medik, nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, laki-laki atau perempuan, kemudian obat yang minum dari rumah. Misalnya pasien tersebut dari rumah itu memang terbiasa minum obat antihipertensi. Misalnya setiap harinya harus minum amlodipin. Kemudian di sini ditulis tanggalnya, nama obat yang biasa diminum, dosisnya, dan waktu terakhir kapan minum obatnya, dan juga sisa obatnya. Kemudian yang form yang sebelah kanan dari ruang UGD atau poli, obat yang dokter resepkan, maka ditulis juga. Sehingga semuanya itu terrecord atau tercatat. Kemudian, kapan rekonsiliasi obat itu dilakukan? Dapat dilakukan setiap adanya perpindahan pelayanan kesehatan. Seperti yang pertama, saat pasien baru masuk rumah sakit. Kemudian yang kedua, perpindahan dari rumah sakit menuju rumah atau rumah sakit lain. Yang ketiga, pasien mengalami perpindahan bangsal atau unit layanan lain dalam suatu instansi rumah sakit yang sama. Contohnya dari bangsal rawat inap menuju ke ICU atau Intensive Care Unit. Atau misalnya dari UGD menuju bangsal rawat inap. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Septia Wafa. Untuk selanjutnya ada tujuan dilakukannya rekonsiliasi, yaitu yang pertama memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien. Yang kedua, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter. Next, Kak. Lalu ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam rekonsiliasi. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data. Tenaga kesehatan yang melakukan rekonsiliasi mencatat data dan memverifikasi obat yang sedang dan akan digunakan oleh pasien. Perlu dicatat yaitu nama obat, dosis, frekuensi pemberian, rute obat mulai diberikan, obat mulai dihentikan, penggantian obat, riwayat alergi obat, ataupun efek samping obat yang pernah dialami oleh pasien. Selanjutnya, data yang akan dicatat dan dikumpulkan dapat diperoleh dari pasien langsung ataupun keluarga pasien, rekam medis, obat yang dibawa pasien ketika masuk rumah sakit, dan daftar obat pasien. Pencatatan data obat yang digunakan tidak lebih dari kurun waktu 3 bulan. Untuk langkah kedua, yaitu komparasi. Komparasi atau membandingkan data obat yang pernah, sedang, dan akan digunakan. Ketidakcocokan atau diskrepansi terjadi jika ditemukan perbedaan di antara data-data yang diperoleh. Selanjutnya, yaitu ketidakcocokan dapat terjadi seperti obat yang hilang, adanya penambahan atau penggantian obat tanpa penjelasan yang didokumentasikan pada rekam medik pasien. Ketidakcocokan yang ditemukan dapat bersifat disengaja atau intensional oleh dokter pada saat penulisan resep maupun tidak disengaja atau unintensional.
di mana dokter tidak tahu adanya perbedaan pada saat menuliskan resep. Lalu langkah ketiga yaitu melakukan konfirmasi. Melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan ketidaksesuaian dokumentasi. Untuk konfirmasi yang dilakukan meliputi yang pertama menentukan perbedaan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Kedua, mendokumentasikan alasan dari perbedaan tersebut. Ketiga, memberikan tanda tangan, tanggal, dan waktu dilakukan rekonsiliasi obat. Lalu yang keempat, komunikasi. Next, Kak. Beberapa contoh rekonsiliasi obat. Untuk yang pertama, ketidakcocokan perbedaan yang tidak didokumentasikan. Seorang pasien menerima terapi atenolol untuk hipertensi dirawat di tempat operasi. Dokter mengaku tidak memesan atau meresepkan atenolol ketika pasien masuk karena dikhawatirkan akan terjadi perioperatif hypotension. Alasan tersebut tidak didokumentasikan di rekam medis. Pasien dipulangkan hari ketiga pasca operasi dan diberikan resep yang tidak termasuk obat atenolol. Pasien merasa ragu apakah terapi atenolol tidak dilanjutkan di rumah, dan pasien menghubungi dokter keluarga untuk meminta saran. Dokter keluarga menghubungi dokter bedah yang bersangkutan dan menanyakan mengenai terapi atenolol. Namun dokter bedah tidak mengetahui alasan atenolol tidak diberikan dan kemudian menghubungi apotek untuk menanyakan hal tersebut. Apoteker tidak memiliki catatan mengenai perubahan terapi. Apoteker di unit bedah menghubungi dokter, namun yang bersangkutan sedang tidak bertugas. Lalu yang kedua, ketidakcocokan atau perbedaan yang tidak disengaja. Seorang pasien geriatri dirawat di rumah sakit dengan diagnosis community acquired pneumonia. Terapi antibiotik dan terapi simptomatik diresepkan dan dimulai. 2 hari kemudian pasien mengalami infark miokard dan ditemukan bahwa terapi beta blocker diabaikan secara tidak sengaja ketika masuk rumah sakit. Lalu seorang pasien dirawat di rumah sakit untuk operasi penggantian tempurung lutut. Setelah 4-5 hari dirawat, pasien tidak termotivasi dan menolak untuk bangun dari tempat tidur. Keluarga mengatakan bahwa pasien sudah rutin minum obat antidepresan dan ketika dirawat tidak mendapatkan perintah untuk dilanjutkan. Selanjutnya, antidepresan diresepkan dan menyebabkan meningkatnya angka long of stay atau LOS. Lalu yang kedua itu ada pengertian pelayanan informasi obat atau PIO, ada tujuan PIO, ruang lingkup pelayanan, sasaran informasi, persyaratan SDM, metode PIO, dan sarana dan prasarana. Untuk pengertian pelayanan informasi obat, dalam keputusan Menkes RI nomor 1197-Menkes-SK-10-2004. PIO merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Pelayanan informasi obat atau PIO didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit. Pelayanan informasi obat meliputi penyediaan, pengelolaan, penyajian, dan pengawasan mutu data atau informasi obat dan keputusan profesional. Definisi pelayanan informasi obat atau PIO adalah pengumpulan, pengkajian, pengevaluasian, pengindeksan, perorganisasian, penyimpanan, peringkasan, pendistribusian, penyebaran, serta penyampaian informasi tentang obat dalam berbagai bentuk dan berbagai metode kepada pengguna nyata dan yang mungkin. Sasaran informasi obat yang dimaksud dengan sasaran informasi obat adalah orang, lembaga, kelompok orang, kepanitiaan, penerima informasi obat seperti dokter, perawat, pasien, apoteker, kelompok tim kepanitiaan, dan peneliti. Lalu ruang lingkup jenis pelayanan informasi rumah sakit di suatu rumah sakit. Antara lain yang pertama pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan. Kedua, pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi. Yang ketiga, pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi. Dan yang keempat, pelayanan informasi obat untuk edukasi.
Yang kelima, pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat. Dan yang keenam, pelayanan informasi obat dalam studi obat investigasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Kamaya. Baik, tujuan PIO yaitu ada 3. Yang pertama, menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Kemudian yang kedua, menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi PFT atau Panitia Farmasi dan Terapi, ataupun KFT atau Komite Farmasi dan Terapi. Selanjutnya, ruang lingkup pelayanan. Ruang lingkup pelayanan yang pertama meliputi menjawab pertanyaan, menerbitkan buletin, membantu unit lain dalam mendapatkan informasi obat, menyiapkan materi untuk brosur atau leaflet, atau informasi obat, mendukung kegiatan panitia atau komite farmasi dan terapi dalam menyusun dan merevisi formularium rumah sakit. Kemudian yang kedua, untuk pendidikan, terutama pada rumah sakit yang berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan, meliputi mengajar dan membimbing mahasiswa, memberikan pendidikan pada tenaga kesehatan dalam hal informasi obat, dan juga mengkoordinasikan program pendidikan berkelanjutan di bidang informasi obat, membuat dan menyampaikan makalah dalam seminar atau simposium. Yang ketiga, penelitian, meliputi melakukan penelitian EPO atau evaluasi penggunaan obat, melakukan penelitian penggunaan obat baru, melakukan penelitian lain yang berkaitan dengan penggunaan obat, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, melakukan kegiatan program jaminan mutu. Selanjutnya ada sasaran informasinya, yaitu kepada pasien atau keluarga pasien, yang kedua kepada tenaga kesehatan lain, ke dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, dan asisten apoteker, dan lain-lain. Yang ketiga kepada manajemen tim atau kepanitiaan klinik dan rumah sakit. Di sini disebutkan persyaratan SDM atau sumber daya manusianya, yaitu yang pertama mempunyai kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pendidikan pelatihan atau training-training yang berkelanjutan. Yang kedua, menunjukkan kompetensi profesional dalam penelusuran, penyeleksian, dan evaluasi sumber informasi. Yang ketiga, mengetahui tentang fasilitas perpustakaan di dalam dan di luar rumah sakit, metodologi penggunaan data secara elektronik. Kemudian yang keempat, memiliki latar belakang pengetahuan tentang terapi obat. Yang kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Mohon maaf, Kak. Ya, selanjutnya Siti Nurmaya. Selanjutnya metode PIO. Yang pertama, PIO dilayani oleh apoteker selama 24 jam atau on call disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. Yang kedua, PIO dilayani oleh apoteker pada jam kerja, sedang di luar jam kerja dilayani oleh apoteker instalasi farmasi yang sedang tugas juga. Yang sedang tugas jaga. Yang ketiga, PIO dilayani oleh apoteker pada jam kerja dan tidak ada PIO di luar jam kerja. Yang keempat, tidak ada petugas khusus. PIO dilayani oleh semua apoteker, instalasi farmasi baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Dan yang kelima, tidak ada apoteker khusus. PIO dilayani oleh semua apoteker instalasi farmasi di jam kerja dan tidak ada PIO di luar jam kerja. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama, ruang kantor. Yang kedua, ruang rapat. Yang ketiga, perpustakaan. Keempat, komputer. Kelima, telepon dan faksimili. Yang keenam, jaringan internet dan lain-lain. Yang ketujuh, in-house database.
Berikut contoh lembar pelayanan informasi obat. Berikut adalah contoh form pelayanan informasi obat, di mana diisi nomor seperti biasa, nomor, kemudian tanggal dilakukannya, kemudian waktu atau jamnya, metode secara lisan atau by phone, ataupun tertulis. Identitas penanya bisa berupa nama penanya, nomor telepon, dan juga statusnya. Misalnya sebagai dokter atau apoteker atau perawat atau profesi lainnya. Kemudian data pasien, jika itu bersangkutan dengan data pasien, maka disebutkan umurnya, jenis kelaminnya, berat badannya, dan juga apakah sedang hamil atau menyusui. Kemudian yang nomor 3, pertanyaannya. Uraian berupa permohonan, pertanyaan yang akan ditanyakan. Kemudian jenis permohonannya, apakah itu tentang identifikasi obat, tentang dosis, interaksi obat, dan lain-lain. Kemudian jawabannya akan ditulis di sini, dan juga referensinya, apakah itu dari literatur primer, sekunder, ataupun tersier. Kemudian penyampaian jawabannya apakah segera, kurang dari 24 jam, atau lebih dari 24 jam. Apoteker yang menjawab namanya, tanggal dijawabnya, waktunya atau jamnya, baik secara lisan, tertulis, ataupun per foto. Selanjutnya ini adalah contoh form konseling obat pasien. Perbedaan yang pertama tadi dengan yang ini, kalau konseling obat dengan obat pasien ini secara tatap muka ataupun secara langsung. Sedangkan kalau PIO tadi ruang lingkupnya lebih luas, yaitu bisa by telepon, email, ataupun lain-lain. Biasa ini diisi dengan tanggal, nama pasien, alamat, nomor telepon, nama dokter yang mendiagnosis, terus diagnosisnya, dan juga berat badan pasien, usia, resep, obat yang diresepkan, riwayat alergi ada atau tidak, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, kondisi khusus lainnya, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, informasi saran, tanda tangan konselornya, dan juga pasien. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk yang lembar form rekonsiliasi, tadi hanya satu ya, Sel? Coba tampilin, Sel. Awal, ini awal. Ya. Nah, ini hanya satu. Ini apa nih? Admisi, transfer, atau pulang? Sel, ini form rekon pulang, admisi, atau transfer? Sebenarnya bisa keduanya sih, Pak. Nah, jadi sebentar. Coba kamu stop share. Seperti yang saya himbau di pertemuan sebelumnya. Jadi emang sebenarnya kalau yang blanko udah ada tuh di petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Bentar saya share screen. Nah, ini nah, jadi ini form rekonsiliasi admisi. Jadi memang dia judulnya udah beda, admisi. Rekonsiliasi admisi. Lalu ada rekonsiliasi transfer. Lalu ada rekonsiliasi discharge atau pasien pulang. Nah, bisa nanti kan ini bisa kamu ambil ini sebagai contoh blankonya.
kontak yang isinya kalau nggak dapat nggak apa-apa, yang penting belangkonya ada. Terus kalau yang tadi yang screening, nah ini screening resep pengajian. Jadi dari aspek administrasi, farmaseutik, dan aspek klinisnya. Nah, ini juga ada contoh dari resep yang udah ada screeningnya. Nah, ini form yang hampir sama tadi kayak contohnya kelompok kamu, Sel. Ini form konseling, ini form PIO, resep yang udah ada screeningnya ini. Ini setelah jalannya, setelah jalan, nah belakangnya ini screeningnya. Fase administrasi, fase farmaseutik, fase klinis. Lalu proses dispensing. Nah, dispensing ini yang mulai dari penginputan sampai pengemasan, lalu ada yang penyerahan, baik itu PIO atau konseling sama nama yang berikan PIO atau konselingnya. Jadi ini contoh dari resep yang ada screeningnya atau pengajian resepnya, yaitu fase administratif, fase farmaseutik, fase klinis. Lalu di sini ada bagian yang dispensing siapa. Nah, ini yang lebih enak karena buat ngelacak mulai dari yang input. Jadi prosesnya mulai dari penginputan, lalu penyiapan, pengambilan, pelacikan, lalu pengemasan. Nah, itu dari proses-proses itu ada orangnya tuh semua. Nanti pada saat terjadi medication error, ngeceknya gampang, termasuk dari proses penyerahan. Nah, ini bisa diserahkan langsung oleh apoteker ataupun TTK senior. Contohnya, kalau untuk yang rekonsiliasi obat, ini rekonsiliasi obat, ini rekonsiliasi admisi, rekonsiliasi transfer, lalu ada rekonsiliasi discharge atau pasien pulang. Lalu ada ini yang contoh di tempat saya nih, form PIO, form konseling, form rekonsiliasi obat, gitu. Oke. Oke. Iya, benar. Silakan dilanjut kelompok berikutnya tentang rekonsiliasi kajian dan pelayanan resep tadi kelompok siapa? Sally ya, Sel? Kelompok terakhir sebelum UTS, Bapak. Kelompok Kia sama Ilmi ya tadi. Kelompok 7, Pak. Oke. Lalu lanjut berikutnya, kelompok berikutnya. Izin share screen ya, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Diah Ayu. Kemudian ada rekan saya, Mutiara Andini, Silvi Nuraini, dan Yulita.
akan menyampaikan materi tentang teori umum dan khusus, konseling, visit, dan pemantauan terapi obat atau PTO. Baik, untuk konseling di sini adalah konseling obat, suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan atau keluarga terhadap apoteker, menurut Permenkes tahun 2016. Pemberian konseling obat itu bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dihendaki atau disingkat jadi ROTD, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien atau disebut juga dengan patient safety. Berikut tujuan umum dari konseling. Yang pertama, memberi informasi dalam rangka meningkatkan wawasan pasien tentang penggunaan obat dan seluk-beluk obat agar pengobatan menjadi lebih optimal. Memberi informasi dalam rangka meningkatkan wawasan pasien tentang penggunaan obat dan seluk-beluk obat agar pengobatan menjadi lebih optimal. Yang kedua, memicu kepedulian atau kepekaan pasien akan pentingnya kesehatan dan ketepatan penggunaan obat. Sedangkan tujuan khususnya itu yang pertama, meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dengan pasien. Kedua, menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien. Ketiga, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obatnya. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Yang kelima, mencegah atau meminimalkan drug-related problem. Yang keenam, membimbing dan mendidik pasien dalam menggunakan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien. Selanjutnya, manfaat dari konseling. Yang pertama itu manfaat bagi pasien itu membantu dalam merawat atau perawatan kesehatan sendiri dan menurunkan kesalahan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan terapi, dan ada juga menjamin keamanan dan efektivitas pengobatan. Sedangkan manfaat konseling bagi apoteker itu menjaga citra profesi sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan, mewujudkan bentuk pelayanan asuhan kefarmasian sebagai tanggung jawab profesi farmasi, menghindari farmasi dari tuntutan karena kesalahan penggunaan obat atau disebut juga dengan medication error, dan suatu pelayanan tambahan untuk menarik pelanggan sehingga menjadi upaya dalam memasarkan jasa pelayanan. Berikutnya metode konseling. Yang pertama itu fase pengkajian. Di sini merupakan suatu waktu bagi apoteker untuk mengkaji pengertian pasien individu tentang proses penyakitnya dan bagaimana hubungannya dengan terapi obat. Berikut adalah suatu pengkajian dari jenis pertanyaan yang dapat digunakan selama periode dan kegunaan relatifnya, yaitu terdiri dari pertanyaan terbuka, pertanyaan pantulan, pertanyaan tertutup, dan yang terakhir pertanyaan bersifat usul. Di sini untuk pertanyaan terbuka adalah pertanyaan terbaik untuk memulai suatu konseling. Dan yang pertanyaan pantulan maksudnya di sini adalah teknik berguna yang lain untuk mengkonseling pasien. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan ini memerlukan jawaban singkat iya atau tidak dan sedikit nilainya dalam pembelajaran. Sedangkan untuk pertanyaan bersifat usul, pertanyaan ini harus bersifat usul yang harus ditiadakan
karena pertanyaan ini secara otomatis memaksakan pendapat dari penanya pada pasien. Metode konseling yang kedua itu fase perencanaan dan penerapan. Di sini ada berbagai metode yang sangat berguna dan dapat digunakan selama periode konseling ini. Terdiri dari 3 poin, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan mendengarkan. Berikut contoh konseling obat, yaitu contoh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima. Di form konseling obat pasien ini terdapat kolom tanggal, nama pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien, nama dokter, diagnosa pasien, berat badan dan tinggi badan pasien, serta usia pasien. Untuk kolom berikutnya terdapat kolom resep yang dituliskan oleh dokter, terus riwayat alergi, terdapat alergi pada pasiennya atau tidak, terus ada bagian riwayat penyakit. Di sini bisa dituliskan jika pasien tersebut ada riwayat penyakit yang berhubungan dengan penyakit sebelumnya. Terus untuk riwayat pengobatan, di sini dituliskan biasanya riwayat pengobatan sebelumnya juga dan kondisi khusus bagi ibu hamil, terus ibu menyusui, anak-anak, dan lansia. Serta terdapat hasil pemeriksaan laboratorium dan informasi saran. Berikutnya kriteria pasien yang diberikan konseling, yaitu pasien yang ditunjuk oleh dokter, pasien dengan penyakit tertentu, terus populasi lanjut usia, pasien yang akan pulang, dan pasien lainnya. Lokasi dilakukannya konseling itu dilakukan dalam suatu lingkungan yang leluasa, pribadi, tanpa ada gangguan di saat pasien dapat merasa senang mengajukan pertanyaan tentang regimen obatnya. Tahap konseling yang pertama itu membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. Kedua, menilai pemahaman pasien tentang penggunaan obat melalui 3-prime question. Ketiga, menggali informasi lebih lanjut dengan memberi kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Dan yang terakhir, melakukan verifikasi akhir untuk memastikan pemahaman si pasien. Berikutnya alat bantu konseling obat. Yang pertama itu alat bantunya adalah panduan konseling yang berisi daftar atau checklist untuk mengingatkan apoteker poin-poin konseling apa saja yang harus ditanyakan. Terus yang kedua kartu pasien berisi identitas pasien dan catatan kunjungan pasien. Yang ketiga, literatur pendukung. Yang keempat, brosur tentang obat-obat tertentu, memberikan kesempatan kepada pasien untuk membaca lagi apabila lupa. Terus yang kelima, alat peraga. Di sini dapat menggunakan audiovisual, gambar poster, maupun sediaan yang berisi placebo. Yang terakhir, yaitu alat komunikasi untuk mengingatkan pasien untuk mendapatkan lanjutan pengobatan. Selanjutnya ada visit. Visit merupakan bagian dari pelayanan farmasi klinik yang mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang rasional. Berdasarkan beberapa penelitian, visit memberikan dampak positif terhadap kualitas peresepan obat untuk pasien. Visit merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan ROTD, meningkatkan terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya, menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016. Tujuan dari visit yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman mengenai riwayat pengobatan pasien, perkembangan kondisi klinik.
Yang kedua, memberikan informasi mengenai farmakologi, farmakokinetika, bentuk sediaan obat, regimen dosis, dan aspek lain terkait terapi obat pada pasien. Yang ketiga, memberikan rekomendasi sebelum keputusan klinik ditetapkan dalam hal pemilihan terapi, implementasi, dan monitoring terapi. Yang keempat, untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait penggunaan obat akibat keputusan klinik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan visit. Yang pertama, apoteker harus memperkenalkan diri dan menerangkan tujuan dari kunjungan tersebut kepada pasien. Yang kedua, untuk pasien baru dirawat, apoteker harus menanyakan terapi obat terdahulu dan memperkirakan masalah yang mungkin terjadi. Yang ketiga, melakukan pengkajian terhadap catatan perawat akan berguna untuk pemberian obat. Yang keempat, setelah kunjungan, membuat catatan mengenai permasalahan dan penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya ada faktor dalam visit. Yang pertama, pengetahuan cara berkomunikasi. Yang kedua, memahami teknik edukasi. Dan yang ketiga, mencatat perkembangan pasien. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam visit. Yang pertama, seleksi pasien. Kedua, pengumpulan informasi penggunaan obat. Ketiga, pengkajian masalah terkait obat. Dan fasilitas praktik visit. Seleksi pasien. Visit diprioritaskan untuk pasien dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pasien baru dalam 24 jam pertama. Yang kedua, pasien dalam perawatan intensif. Yang ketiga, pasien yang menerima lebih dari 5 macam obat. Yang keempat, pasien yang mengalami penurunan fungsi organ, terutama hati dan ginjal. Dan yang kelima, pasien yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya mencapai nilai kritis. Selanjutnya, pengumpulan informasi penggunaan obat. Yang pertama ada data pasien, yang kedua keluhan utama, yang ketiga riwayat penyakit saat ini, yang keempat riwayat sosial, yang kelima riwayat penyakit terdahulu, keenam riwayat penyakit keluarga, ketujuh riwayat penggunaan obat, kedelapan pemeriksaan visit, dan yang terakhir catatan penggunaan obat saat ini. Pengkajian masalah terkait obat. Pasien yang mendapatkan obat memiliki resiko mengalami masalah terkait penggunaan obat, baik yang bersifat aktual, yang nyata terjadi, maupun potensial yang mungkin akan terjadi. Masalah terkait penggunaan obat antara lain efektivitas terapi, efek samping obat, dan biaya. Fasilitas praktek visit antara lain formulir pemantauan terapi obat, dan referensi dapat berupa cetakan atau elektronik, misalnya formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotik, pedoman diagnosis dan terapi, daftar obat ASKES, daftar plafon harga obat, British National Formulary, Drug Information Handbook, American Hospital Formulary Service, dan Drug Information, pedoman terapi, dan lain-lain. Pemantauan terapi obat atau PTO. Pemantauan terapi obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuan dari PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko ROTD. Pasien yang mendapatkan terapi obat mempunyai risiko mengalami masalah terkait obat, kompleksitas penyakit dan penggunaan obat, serta respon pasien yang sangat individual meningkatkan munculnya masalah terkait obat. Hal tersebut menyebabkan perlunya dilakukan PTO dalam praktek profesi untuk mengoptimalkan efek terapi dan meminimalkan efek yang tidak dikehendaki.
Pemantauan terapi obat. Kegiatan dalam PTO meliputi yang pertama pengkajian pemilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang kedua, pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat dan pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat. Tata laksana pemantauan terapi obat. Yang pertama, seleksi pasien. Yang kedua, pengumpulan data pasien. Yang ketiga, identifikasi masalah terkait obat. Yang keempat, rekomendasi terapi. Yang kelima, rencana pemantauan. Yang keenam, tindak lanjut. Contoh seleksi pasien, kondisi pasien. Misalnya pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima polifarmasi. Pasien kanker yang menerima terapi sitostatika, pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal, pasien geriatri dan pediatri, pasien hamil dan menyusui, pasien dengan perawatan intensif. Kalau berdasarkan jenis obatnya, obat dengan indeks terapi sempit, contoh digoxin, phenytoin, obat yang bersifat nefrotoksik seperti gentamisin, dan hepatotoksik, contohnya OAT. Sitostatika, contohnya methotrexat, antikoagulan, contohnya warfarin dan heparin, obat yang sering menimbulkan ROTD yaitu metoclopramid, AINS, obat kardiovaskuler, contoh nitrogliserin. Kompleksitas regimen, polifarmasi, variasi rute pemberian, variasi aturan pakai, cara pemberian khusus, contoh inhalasi. Pengumpulan data pasien. Data dasar pasien merupakan komponen penting dalam proses PTO. Data tersebut dapat diperoleh dari rekam medis, profil pengobatan pasien atau pencatatan penggunaan obat, wawancara langsung dengan pasien, anggota keluarga, atau tenaga kesehatan lainnya. Identifikasi masalah obat terkait. Contohnya ada indikasi terapi, tidak diterapi. Pasien yang didiagnosa telah ditegakkan dan membutuhkan terapi obat tetapi tidak diresepkan. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua keluhan atau gejala klinik harus diterapi dengan obat. Pemberian obat tanpa indikasi. Pasien mendapatkan obat yang tidak diperlukan. Pemilihan obat yang tidak tepat. Pasien mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya. Pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab. Apoteker perlu membuat prioritas masalah sesuai dengan kondisi pasien dan menentukan masalah tersebut sudah terjadi atau berpotensi akan terjadi. Masalah yang perlu penyelesaian segera harus diprioritaskan. Rekomendasi terapi. Tujuan utama pemberian terapi obat adalah peningkatan kualitas hidup pasien yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Menyembuhkan penyakit, contohnya infeksi, menghilangkan atau mengurangi gejala klinis pasien, contohnya nyeri, menghambat progresivitas penyakit, contoh gangguan fungsi ginjal, mencegah kondisi yang tidak diinginkan seperti stroke. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penetapan tujuan terapi antara lain derajat keparahan penyakit dan sifat penyakit yaitu akut atau kronis. Pilihan terapi dari berbagai alternatif yang ada ditetapkan berdasarkan efikasi keamanan, biaya, regimen yang mudah dipatuhi. Rencana pemantauan. Apoteker dalam membuat rencana pemantauan perlu menetapkan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan karakteristik obat, efikasi terapi, dan efek merugikan dari regimen. Perubahan fisiologik pasien, efisiensi pemeriksaan laboratorium. Yang kedua, menetapkan sasaran terapi atau endpoint. Faktor khusus pasien seperti umur dan penyakit yang bersamaan diderita pasien, karakteristik obat, efikasi, dan toksisitas.
Yang ketiga, menetapkan frekuensi pemantauan yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari pasien, karakteristik obat pasien, biaya, dan kepraktisan pemantauan, permintaan tenaga kesehatan lain. Metode sistematik PTO. S sebagai subjektif, gejala yang dikeluhkan oleh pasien. Contoh, pasien mengalami pusing, mual, nyeri, dan sesak nafas. O-nya objektif, tanda atau gejala yang terukur oleh tenaga kesehatan. A-nya asesmen, berdasarkan pada subjektif dan objektif dilakukan analisis untuk menilai keberhasilan terapi, meminimalkan efek yang tidak dikehendaki dan kemungkinan adanya masalah baru terkait obat. P-nya adalah plans. Setelah dilakukan SOA, maka langkah berikutnya adalah menyusun rencana yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Tindak lanjut. Hasil identifikasi masalah terkait obat dan rekomendasi yang telah dibuat oleh apoteker harus dikomunikasikan kepada tenaga kesehatan terkait. Kerjasama dengan tenaga kesehatan lain diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan terapi. Informasi dari dokter tentang kondisi pasien yang menyeluruh diperlukan untuk menetapkan target terapi yang optimal. Komunikasi yang efektif dengan tenaga kesehatan lain harus selalu dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya masalah baru. Kegagalan terapi dapat disebabkan karena ketidakpatuhan pasien dan kurangnya informasi obat. Sebagai tindak lanjut, pasien harus mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi secara tepat. Informasi yang tepat sebaiknya tidak bertentangan atau berbeda dengan informasi dari tenaga kesehatan lainnya. Tidak menimbulkan keraguan pasien dalam menggunakan obat, dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Berikut adalah contoh form PTO. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau dari kelompok ini kayaknya cukup ya, karena memang PTO sendiri kan dia nyambung ke pengisian CPPT oleh apoteker, sekaligus dari tahapan terhadap melihat pemberian obat, lalu ada laporan keselamatan sama meso dari pasien kayak gitu. Untuk yang PTO-nya ada yang udah diisi belum? Contohnya. Tadi udah minta Pak, cuman belum dikirim sama tempat Teman. kerja. Iya, sama teman. Nanti kalau emang udah ada, ditambahin aja buat bayangan nih, buat bayangan kalian melihat caranya seperti ini gitu. Karena memang sebenarnya dia kan nyambung sama pengisian CPPT oleh apoteker. Nah dari situ melihat nih pemantauan terapi obat, apakah dia antara subjek dan objektif selaras, lalu antara subjek dan asesmen terhadap terapi itu sudah tepat atau belum gitu. Maksudnya dari data objek itu misalnya hasil lab, terus tekanan darah dan sebagainya itu nyambung nggak sama terapi pengobatannya. Nah dari terapi pengobatannya sendiri itu lihat lagi apakah ada ROTD-nya atau ada interaksinya. Nah, dilihat lagi interaksinya yang sifatnya seperti apa, yang major, minor, atau moderate. Nah, mana yang bisa direkomendasikan untuk proses substitusi terapi atau hanya cukup pemantauan kondisi pasien terhadap proses planningnya seperti itu. Ya, baik Pak. Oke, cukup kayaknya dari saya. Ada pertanyaan? Belum ada, Bapak. Belum ada, oke.
Izin stop share ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti jangan lupa revisinya itu ini hari apa? Sabtu. Revisinya hari Senin ya. Oke, revisi hari Senin. Lalu hari Selasanya, Nia, tolong kamu rekap satu folder isinya PPT dan makalah materi kelompok kalian yang sebelum UTS. Itu saya mau rencana bikin latihan soal. Itu ya Nia. Baik, Pak. Nia, ya. Jadi untuk revisinya dikumpul hari Senin, hari Selasanya akumulasi satu file isi materi UTS sebelum UTS itu PPT dan makalahnya untuk saya bikin latihan soal. Oke, untuk absen sudah saya input. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum sesudahnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.